Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa. Cekakak cekikik cekukuk cekakak ceko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 k. Ya pemirsa, kali ini kami akan membuat edukasi pelajaran dengan tema cara berpacaran yang baik. Bagaimana cara berpacaran yang baik? Apa sih untungnya orang berpacaran? Apa ruginya orang berpacaran? Dan bagaimana cara berpacaran yang baik? Dan bagaimana solusinya cara berpacaran yang baik? Sehingga kita bisa memilih jodoh yang baik buat kita, agar kita nanti menikah, punya anak bahagia dunia akhirat. Oke? Oke. Ya inilah dia bintang tamu kita, Tommy, Mas Tommy. Nanti kalau diwawancari bicara sebisanya. Yang kedua siapa ini namanya? Nowo. Nowo. Ini adik-adik siapa? Ya sudah ya. Nanti bisa urun rembuk, urun pendapat. Nah ini ya. Apa itu pacaran? Jadi pacaran itu adalah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan agar nanti suatu saat bisa menikah, bisa hidup bersama, agar membentuk rumah tangga yang bahagia sejahtera dunia akhirat. Nah ini. Jadi anggere wong pacaran gue harus melihat pengalaman saya itu dulu waktu saya pubertas, misalnya mulai seneng pada lawan jenis, itu masih malu mengungkapkannya. Nah ini bagaimana trik-triknya cara berkenalan dengan yang kita cintai gitulah. Ada rasa. Yang penting niatnya berpacaran itu mencari jodoh buat selama-lamanya. Misalnya kita sudah punya pacar, nanti kalau udah menikah harus berdoa, ya Allah, aku ingin punya istri menikah tapi yang tidak bubrah di tengah jalan. Soalnya apa? Aku dulu pernah menikah, enggak doa-doaan ke Tuhan. Pokoknya udah seneng, udah nikah. Akhirnya apa? Enggak disertai doa, bubrah di tengah jalan. Kami bercerai. Setelah itu aku cari jodoh lagi, tapi aku berdoa, ya Allah, aku ingin menikah yang tidak bubrah di tengah jalan. Dengan adanya disertai doa itu, alhamdulillah, sampai sekarang, sampai aku punya anak 3, alhamdulillah enggak terjadi perceraian. Nah ini pengalamannya Mas Tommy, bagaimana kamu juga dulu kan menikah enggak doa-doa itu, akhirnya kamu kan bubrah di tengah jalan kan? Betul kan enggak Tom? Nah ini buat pengalaman buat Mas. Jadi kalau Mas sudah mencintai seseorang itu, udah mau menikah harus disertai doa. Ya Allah, aku ingin nikah sing ora bubrah nang tengah dalan. Soalnya apa nek ora disertai doa, nikah udah anak akhir pegatan. Walah mumet putih gue. Pacaran itu kejutan. Dan ini untuk anak-anak ya adik-adik. Jadi kamu ini waktu masih gini, yang penting sekolah, dapat uang, bekerja. Nanti kalau udah bekerja apa, udah nggak mikir-mikir nanti udah ada uang, nanti perempuan badak cinta ke kamu, gitulah. Soalnya apa? Kalau masih proses belajar udah main cinta-cinta, malah kamu nanti nggak lulus sekolah, malah isin ukur. Jadi yang penting waktunya kamu sekarang lagi belajar. Besok waktunya ingin menikah berpacaran, lah udah kerja, udah modal lah, ini gampang begitu. Ya pemirsa. Untung ruginya orang berpacaran. Jadi kalau nggak berpacaran, nggak perkenalan sama orang yang kita cintai, itu nanti gedungnya setelah udah nikah gitu Mas. Misalnya aku cuma kenal sebentar, ini jadi nikah, belum tahu karakternya seperti apa, ini seperti apa. Jadi akhirnya bisa bubrah di tengah jalan. Jadi biar nikah itu bermanfaat, itu harus perkenalan, oh bagaimana watak pasangan kita, oh seperti itu. Soalnya apa? Misalnya ya, ada seorang petani ini Mas, ini ada cerita. Ada petani dia itu kerjanya di sawah ini dapat istri orang ini bukan petani,
bukan petani tapi anaknya Bakul Ramos. Akhirnya apa ini perempuannya disuruh ke pertanian nggak mau, disuruh ini nggak mau. Akhirnya pertengkaran, akhirnya punya anak satu bercerai karena tidak sejalan. Jadi sebaiknya kalau nikah itu yang sekufu, yang sejalan. Misalnya kita mata pencaharinya apa? Misalnya kamu mata pencaharinya apa, Mas? Misal bangunan. Bangunan. Nah, misalnya kamu bangunan juga bertani lah. Nah, nanti punya istri yang mau juga dijak bertani. Soalnya apa? Kalau nggak sejalan nanti ada pertengkaran gitu ya. Yang sudah begitu, aku begitulah. Ya pemirsa, sekarang ini teorinya cara perkenalan. Misalnya adik-adik besok udah kerja, udah apalah, udah ada rasa cinta ke seseorang, itu harus disertai doa. Ya Allah, aku ingin menikah, aku cinta dengan dia, gitulah. Disertai doa, ya Allah, kalau dia baik untukku dunia akhirat, jadikanlah ya Allah. Tapi kalau nanti cuma bubar di tengah jalan, enggak ya Allah gitu. Jadi harus begitu. Kalau enggak begitu, cuma apalan-apalan enggak disertai doa, nanti cuma bubar di tengah jalan gitulah. Aku akan mewawancarai ini Mas Tommy. Terus berpendapat Mas Tommy, kamu itu penyebab kamu kan udah cinta tapi kamu terus bercerai, itu penyebabnya apa Mas Tom? Penyebabnya yang jelas ekonomi. Ekonomi, oh iya. Karena kita sebagai lelaki yang kadang kurang memberi ekonomi yang cukup untuk istri nggak menerima gitu. Istri nggak menerima, apalagi ada yang menggoda, cepet banget itu menjadi perceraian. Jadi perceraian itulah. Tapi itu jadi penyebab perceraian itu karena faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi. Jadi buat pengalaman ini. Jadi buat teman-teman kita itu kalau menikah, sebelum kita nikah itu harus kita menabung untuk persiapan ke depannya. Jadi jangan lagi muda-muda hura-hura ini senang-senang nggak nabung untuk persiapan nanti kita nikah. Itu harus ada tabungan untuk kita nikah gitulah. Jadi tidak ini juga ada pengalaman Mas ya. Nikah lagi punya anak satu, kan ekonomi lagi kekurangan, akhirnya dia merantau ke Malaysia sampai 2 tahun Mas, karena menikah 2 tahun kan waktunya katanya ya kalau masih punya anak 1, 2 atau 3 itu sebaiknya kalau keluarga itu harus harus saling ketemu, soalnya nafsunya lagi besar. Nanti kalau merantau jauh di sana yang laki-lakinya yang nafsunya masih besar bisa kegoda, di sini yang perempuan juga nafsunya masih besar bisa kegoda gitulah. Jadi solusinya untuk teman-teman kalau masih punya anak 1, 2 atau 3 itu sebaiknya kita itu jangan jauh-jauh sama pasangan kita. Soalnya kalau jauh nafsu masih besar bisa tergoda di antara keduanya gitulah. Dampak ekonomi. Nah ini siapa namanya Mas? Nowo. Mas Nowo. Nah ini Mas Nowo lagi mencari jodoh kan ya? Nah ini kalau lagi mencari jodoh itu saran saya Mas ya itu yang sekufu. Jadi misalnya kamu ada yang kamu cintai, kamu terus terang aja ke pasangan kamu yang mau kamu nikahi. Aku ingin besoknya bekerja ini, aku inginnya kamu begini, kamu gimana? Jadi harus ada apa ya? Harus ada komunikasi. Misalnya kamu hobinya apa? Soalnya ini aku pernah Mas, aku hobinya main merpati. Jadi itu aku setelah nikah, istriku nggak seneng merpati. Akhirnya pertengkaran. Sampai istriku minta cerai gara-gara aku main merpati itu Mas. Jadi kan dia nggak menerima hobiku gitu loh. Sampai itu akhirnya aku bilang ke istriku, oh karena udah disertai doa, semoga aku langgeng nggak bercerai. Akhirnya aku ngalah, udah aku nggak mutusin hobi. Aku akhirnya dikasih solusi, aku kan tanya-tanya sama orang. Misalnya aku hobi merpati, untuk mengalihkan hobi merpati kesenangan yang lain.
aku disarankan oleh istriku hobi ikan hias. Akhirnya aku beli akuarium, beli ikan hias. Aku akhirnya hobinya sama istri sama. Akhirnya alhamdulillah nggak terjadi pertengkaran. Itu karena hobi bisa perceraian, Mas. Jadi harus menyamakan hobi. Satu, namanya solusi itu biasanya orang memandang hobi, satu karena seni, Iya. dua keuntungan. Gimana seni itu bisa dilihat sama orang lain kira-kira menguntungkan bagi kita, ya itulah diantara satu sama lain pasti suka. Aja. Itu Kalau namanya orang itu. jadi bisa yang hobinya alhamdulillah ada sama itu bisa mendukung gitu ya. Syukur-syukur bisa mengikuti lah. Mengikuti, Bisa mengikuti. iya, betul. Apa yang bisa orang itu bisa main merpati, bisa beli mobil, karena apa? Ya karena sering-sering main merpati, merpatinya juga dirawat dengan baik, kan otomatis ya kita namanya apa? Dalam proses perawatan juga kan ya nggak mudah. Iya, iya. Merpati kan. Di sisi lain merpati juga kan dilatih. Latih. Satu latih. Pertama itu kualitas merpati. Dua cara melatih. Tiga itu cara ngasih makan burung. Nanti kalau ini burungnya udah baik dijual juga Nah, bagus buat perekonomian itu ya ya ya. namanya orang namanya proses Iya. keluarga pun seperti itu. Kalau proses masalah pacaran itu kejujuran. Kejujuran. Walaupun jarak jauh, entah kui dalam proses pekerjaan, umpama ceweknya di Jakarta, kita ini di sini di kampung, ya walaupun calling dia bisa jujur, saya lagi kerja, dia juga di rumah kerja juga, saling pengertian, saling ngerti, pasti hubungan Langgeng. Oh ya ya ya. prosesnya seperti itu. Iya. Mungkin ya namanya orang ya perpecahan itu karena satu memang ekonomi. Tapi kejujuran pasti itu mas. Juga kejujuran ya. Kejujuran pasti. Iya. Kalau yang satunya katanya di sana kerjanya katanya di pabrik, ternyata lain. Gitu. Ya, maksud lain dalam kutip mungkin itulah. Ya ya. Ya kan kita nggak tahu namanya orang bilang kayak gitu katanya. Iya. Kerja yang nyaman ternyata di sana kurang nyaman. Dampak perpecahannya orang pacaran, keluarga itu seperti itu karena kurang jujur. Kurang jujur. Kurang jujur. Ya pemirsa, itulah cara berpacaran yang baik. Itu kita harus mengenal pasangan kita harus jujur, kita harus bisa merawat cinta kasih. Kita juga ini kalau mau menikah harus disertai doa. Ya Allah, apabila pasangan yang aku cintai itu baik untukku dunia akhirat, jodohkanlah, nikahkanlah kami ya Allah. Tapi kalau nanti akhirnya cuma bubrah di tengah jalan, Allah nggak usah nikah ya Allah, biar biar nggak banyak keruwetan. Ya itulah pemirsa, di antara trik-trik berpacaran yang baik itu apa? Satu, kita harus mengenal pasangan, kekurangan pasangan kita menerima enggak, misalnya gitu. Kedua, harus ada kejujuran. Yang ketiga yaitu harus disertai doa. Kita meminta kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar pernikahan kami ini tidak bubrah di tengah jalan. Soalnya kalau enggak disertai doa seperti itu, aku pernah menjalani itu akhirnya bubrah di tengah jalan. Tapi karena udah disertai, aku nikah yang kedua kali ini aku disertai doa mas. Alhamdulillah walaupun terjadi apa-apa, kita tidak bercerai itulah. Itu pemirsa, itulah gambaran cara berpacaran yang baik. Ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekakak, cekikik, cekukuk, cekakak, cek, kokok. Ya udah.